Di dalam Hasyiah Bajuri disebutkan bahwa ada 4 hukum membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, membaca basmalah ada kalanya wajib. Kapan membaca basmalah itu menjadi wajib? Dalam mazhab Syafi'i, membaca basmalah itu hukumnya wajib ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam solat. Baik solat yang dikerjakan solat wajib maupun solat sunnah. Yang apabila tidak membaca basmalah, maka secara otomatis mengakibatkan tidak sempurna bacaan suratul Fatihah. Dan itu akan mengakibatkan batalnya sholat yang dikerjakan. Jumhur ulama bersepakat bahwa wajib hukumnya membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah dalam sholat. Akan tetapi kemudian para ulama khilaf, berbeda pendapat tentang kaifiat membaca basmalah. Menurut mazhab Syafi'iyah, maka ketika membaca basmalah di dalam sholat, maka sunnah untuk dijaharkan, sunnah untuk diangkat suaranya. Namun dalam mazhab Ahmad bin Hambal dianjurkan agar basmalah itu dibaca secara sir. Namun kedua-duanya sama-sama mengharuskan membaca basmalah saat membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Lalu hukum yang kedua, membaca basmalah ada kalanya haram, yakni ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara zatiahnya adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Misalnya, haram hukumnya seseorang membaca basmalah ketika dia akan meneguk minuman keras, karena itu dilarang dalam agama. Dan juga haram hukumnya seseorang ketika mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap perbuatan yang secara zatiahnya dihukumi haram, maka haram pula membaca basmalah di dalamnya. Lalu yang ketiga, ada kalanya membaca basmalah itu disunnahkan. Kapan ibadah tersebut membaca basmalah menjadi sunnah? Yakni ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan anjuran dalam agama, yaitu perbuatan-perbuatan sunnah dan perbuatan mubah. Sebab dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, "Kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Setiap perbuatan yang tidak dimulai ketika melakukannya, tidak membaca basmalah, maka perbuatan tersebut terputuslah keberkahannya. Sehingga perbuatan-perbuatan mubah ketika diawali dengan membaca basmalah, maka hal itu akan memiliki nilai ibadah. Akan tetapi ibadahnya bukan ibadah mahdhah, namun ibadah qurbah. Sedangkan yang keempat, ada kalanya membaca basmalah itu hukumnya makruh, yakni pada saat melakukan perbuatan yang zatiahnya dihukumi makruh oleh para ulama. Seperti membaca basmalah ketika akan merokok apabila mengikuti qaul yang mengatakan bahwa merokok itu makruh. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, ini 4 hukum membaca basmalah. Ada kalanya wajib, yakni ketika membaca basmalah saat membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Ada kalanya haram, yakni ketika melakukan segala perbuatan yang diharamkan dalam agama. Ada kalanya sunnah, yakni ketika melakukan perbuatan yang sunnah dan mubah di dalam agama. Kemudian yang terakhir, ada kalanya membaca basmalah itu makruh, yakni ketika melakukan segala perkara yang tersebut sebagai sesuatu yang dibenci atau karohah di dalam agama.